Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami kehadiran Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami anak-anak-Mu yang tinggal di hari ini, Bapa di sini. Kami percaya Tuhan yang menyertai melindungi kami juga. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Yohanes 11 ayat 21, 23, 24 dan 25. Firman Tuhan berkata, "Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudaraku, firman yang kita baca hari ini adalah cerita tentang Marta dan Tuhan Yesus, di mana Marta ini adalah saudaranya Lazarus. Ketika Marta memberitahu bahwa saudaranya Lazarus sakit, Tuhan tidak segera datang, dan akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, ternyata Lazarus sudah mati. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, ketika Marta memberitahu bahwa Lazarus sakit, kalau pada saat sakit itu Tuhan datang, dia merasa pasti saudaranya tidak akan mati. Oleh karena itu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Kalau Tuhan ada tadi pada saat saudaraku masih sakit, pasti dia tidak akan mati." Tetapi Yesus menjawab, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Nah, lalu Marta masih memakai logikanya saudaraku, karena dia tahu bahwa dia memang orang yang takut akan Tuhan, dia mengenal firman Tuhan. Maka kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nah, memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ketika kalaupun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini. Nah, itulah yang disampaikan Marta kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, jadi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dialah kebangkitan itu, bahwa ketika Tuhan Yesus datang maka orang mati pun bisa dibangkitkan. Nah, tetapi Marta tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Maka dia masih merasa kecewa ketika Tuhan Yesus datang waktu saudaranya sudah mati. Nah, maka dia katakan saudaranya akan bangkit ketika orang-orang yang bangkit pada akhir zaman. Nah, di sini kelihatan Marta masih belum mengerti bahwa Yesus adalah kebangkitan. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Ketika orang itu sudah mati pun dia bisa membangkitkannya. Tetapi begitulah saudaraku, ketika dia sedang mungkin dia kecewa kepada Tuhan Yesus pada saat itu karena saudaranya Lazarus sudah mati. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi kalau kita baca yang berikutnya, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau?"
akan hal ini. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, kalaupun ada orang yang percaya kepadaku, pasti dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Jawab Marta kepadanya, Tuhan, aku percaya bahwa engkau ini Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, inilah yang disampaikan Marta, bahwa memang dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Barangkali semua murid-murid Tuhan Yesus dulu waktu ditanya, atau orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus pun, siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu? Mereka menjawab bahwa dia adalah Nabi Elia, Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Tetapi ketika ditanya kepada murid-muridnya, Petrus menjawab bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Nah, hanya 2 orang yang memberitahu bahwa Yesus adalah Mesias selain dari Petrus adalah Marta. Nah, karena memang mereka adalah orang yang percaya, yang taat setia akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi di sini kita lihat Marta, walaupun dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, tetapi dia merasa bahwa Yesus hanya akan dapat membangkitkan orang ketika dia datang untuk kedua kalinya nanti di akhir zaman. Nah, tetapi ternyata Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada semua orang, bukan hanya untuk Marta Maria saja, tetapi semua orang yang ada di Betani, di mana tempat Marta dan Lazarus Maria tinggal di sana. Maka Tuhan membangkitkan Lazarus ketika Tuhan Yesus datang kepada Marta tadi, dan dia mengatakan bahwa saudaranya Lazarus akan bangkit. Maka Tuhan membangkitkan Lazarus pada saat itu, saudaraku. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Kita juga sering merasakan hal-hal yang sama seperti Marta ini. Ada saudara kita, orang tua kita, atau kita sendiri yang sedang sakit. Sering sekali kita akan merasa bahwa ketika orang yang sudah mati itu tidak akan bangkit lagi. Ya, kita tidak mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi semua orang. Semua sudah dirancangkan Tuhan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Tuhan mengatakan bahwa saudaramu akan bangkit. Tetapi logika kita sering kita pakai bahwa seperti Marta ini tadi, bahwa kebangkitan itu ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa dia akan membangkitkan Lazarus pada saat itu juga. Nah, oleh karena itu banyak orang yang terkagum kepada Tuhan Yesus ketika Lazarus dibangkitkan. Dia memanggil Lazarus dari lubang kubur, hai Lazarus bangkitlah. Maka Lazarus bangkit, walaupun dia masih di kain kafan nih. Dia harus keluar dengan melompat-lompat karena dia masih terikat dengan kain gulungan, kain kafan yang melilit badannya. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari apapun keadaan kita, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita baca firman-Nya supaya kita mengerti apa rencananya dalam hidup kita, supaya kita tidak kecewa apapun yang kita alami saat ini. Mungkin sakit penyakit yang mendera kita hari ini, atau barangkali ekonomi kita yang tidak sesuai dengan pikiran kita sedang carut marut barangkali. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia akan sanggup membangkitkan tidak hanya kematian iman percaya kita, Dia juga bisa membangkitkan ekonomi kita, kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan firman-Nya, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Oleh karena itu, mari tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, baca firman-Nya, renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan dibangkitkan, iman percaya kita dibangkitkan, tubuh roh dan jiwa kita juga akan dikuatkan ketika kita tetap bersandar kepada firman-Nya. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita percaya firman-Nya iya dan amin. Itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya kebenaran firman-Nya itu, saudaraku. Jadi jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Dia akan membangkitkan kita
pada hari yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalaupun kita mati secara fisik, tapi percayalah maka akan ada kebangkitan yang akan datang, yang dilakukan Tuhan buat kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kan kehadiran firman sudah boleh kami baca. Marta begitu kecewa, tetapi ketika Tuhan membangkitkan saudaranya Lazarus, barulah dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang sanggup membangkitkan orang mati. Demikian juga kita, saudaraku. Biar kami juga semuanya, Tuhan percaya bahwa Engkau adalah kebangkitan. Oleh karena itu ajar dan pimpin kami biar supaya kami tetap bangkit iman, percaya kami. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kami percaya bahwa kebangkitan itu ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, hormat bagimu, pujian bagimu, kemuliaan untukmu, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.